Oke, modul 5 ini berjudul teori cuplikan atau sampling. Artinya, sampling ini mengambil sebagian dari populasi. Oke ya, nah apa saja yang kita bahas hari ini yaitu adalah cuplikan acak dan sifatnya, serta pengecualian sifat cuplikan acak. Nah, ini yang akan dibahas mengenai pengertian dan konsep cuplikan acak, perhitungan momen dari rata-rata sampel, lalu the central limit theorem, lalu juga cuplikan acak data 01, cuplikan populasi kecil, penelitian cuplikan, dan teori cuplikan dalam praktek dengan benar. Nah, sekarang kita lihat cuplikan acak atau random sample. Sampel adalah sebagian anggota populasi yang terpilih untuk diteliti. Nah, alasan kenapa menggunakan sampel? Karena satu, terbatas sumber daya, terus langka, lalu juga ada sifat uji yang merusak. Artinya begini, kalau kita ingin mengetahui contoh jenis makanan dalam kemasan misalnya gitu ya. Nah, kita ingin tahu bahwa kualitas makanan ini bagus atau tidak. Nah, misalnya dalam bentuk kalengan atau sudah dibungkus. Nah, cara mengambilnya itu adalah dengan dari sampel. Jadi dari populasi misalnya produksi satu harinya 1000. Nah, diambil sampel misalnya 20 biji. Nah, kenapa cukup 20 biji? Tidak semua. Nah, karena kalau dibuka semua akan merusak, betul nggak? Akan merusak semuanya. Jadi misalnya makanan dalam kemasan, ya cukup saja sebagian saja gitu. Karena kalau semuanya ya berarti kan nggak jadi jualan, betul? Oke, nah terus sifat sampel juga seharusnya mewakili ya boleh dimakan ya, boleh juga dimakan. Makanya itu istilahnya ini makanannya sudah sesuai standar apa enggak, diuji dengan klinik. Terus dari sisi misalnya makanan ringan, renyahnya misalnya, terus baunya, warnanya. Nah, itu kan bisa seperti itu. Ya. Terus sifat sampel seharusnya mewakili populasi. Betul. Terus juga sampel bersifat acak. Artinya memperhitungkan semua kemungkinan terjadi. Nah, jadi artinya ya boleh ambil secara acak. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, ini bisa dengan cara nilai harapan matematis. Ya. Atau ekspektasi. Ekspektasi untuk X yaitu adalah ekspektasi dikali seper n ini adalah 1 dibanding n jumlah sampel dikali X masing-masing. Nah, X masing-masing ini adalah kejadiannya. Kejadiannya itu adalah misalnya bagus atau jelek, ya sukses, gagal, seperti itu. Jadi ini kejadiannya. Nah, si ekspektasi atau harapannya dari masing-masing kejadian ini kan ada macam-macam. Kalau nggak bagus, ya jelek. Kalau nggak cacat, ya bagus. Gitu ya. Nah, jadi masing-masing ekspektasi dari kejadian ini akan memunculkan juga rata-rata. Mu. Nah, ini ada mu1, mu2, dan seterusnya. Oke. Nah, terus seper n dikali mu. Jadi artinya dari sampel dikali rata-ratanya itu menjadi mu. Gitu. Nah, maka ekspektasi untuk X adalah mu. Nah, ini lebih arahnya teoritisnya ya. Nanti teman-teman kalau pengen detail nanti lihat di modul. Nah, saya lebih arahnya nanti akan coba lihat ke contoh-contoh kasus ya dari penggunaan.
Nah, variabel X. Nah, ini juga variabel X. Ini 1 per N pangkat 2, N kuadrat. Teman-teman masih ingat ketika kita bahas berkaitan dengan ukuran penyimpangan, kan ada standar deviasi gitu ya. Ada juga variansi. Oke. Nah, variansi itu adalah bentuk kuadrat dari standar deviasi. Nah, makanya di sini kenapa ada muncul fungsi kuadrat. Ini adalah masing-masing varian. Tadi kan ada berkaitan dengan ekspektasi, itu adalah berkaitan dengan rata-rata. Ya. Ketika kita bahas tentang ukuran gejala pusat, kita bicara tentang rata-rata, median, modus. Lalu ketika kita bicara tentang ukuran penyimpangan, kita bicara tentang rentang, kuartil, lalu juga standar deviasi dan juga varian. Nah, ini juga kita bahas tentang varian. Nah, ketika cuplikan acak atau random sample ini butuh atau menggunakan rata-rata dan juga standar deviasi. Ya. Nah, kita dapat ukurannya adalah dengan variansi. Nah, ini dibentuk sederhananya seperti ini. Ya, simpangan baku rata-rata cuplikan diambil dengan mengambil nilai akar. Nah, jadi kalau akar dari tau kuadrat per N sama dengan ini jadi dikeluarkan. Ini kan kuadrat, kalau di akar berarti kan jadi tau. Nah, bagian bawahnya dikuadratkan. Nah, jadi ini asal usulnya gitu ya, asal usul dari si penggunaan rumus. Ini simpangan baku. Oke. Sekarang kita coba lihat contohnya. Teman-teman lihat di halaman 5.5 tabel 5.1. Di sini ada tinggi 1.000.000 orang populasi, ya ini jadi arti 1.000.000 orang, ini adalah populasi dan perhitungan mu dan tau kuadrat dalam inci. Ini tingginya, lalu ini adalah frekuensinya. Jadi artinya seperti ini. Orang yang tingginya 60 inci ada 10.000 orang. Lalu orang yang tingginya 63 inci ada 60.000. Tuh ya. Terus yang tingginya 66 inci ada 240.000 dan seterusnya. Nah, kalau di total N-nya N besar nih. Kenapa N besar? Karena populasi, ya, lambangnya N besar. Lalu frekuensi relatif atau peluang dari X. Ini dapat dari mana? 0,01. Masih ingat frekuensi relatif? Ya. Caranya adalah frekuensi dibagi dengan N. Ya. Jadi frekuensi dibagi dengan N. Betul, Ami. Ya, jadi ini 10.000 dibagi 1 juta dapat 0,1. Oke, good. 0,01 ya. Terus ini ada ini X dikali PX. PX-nya kan ini frekuensi relatif. Lalu X-nya ini tinggi. Nah, terus dikalikan nih. Ya, jadi seperti ini, 60 kali 0,01 dapat 0,6. Lalu 63 kali 0,06 jadi 3,78 dan seterusnya. Terus ini dapat mu. Lalu ini X dikurangi mu kuadrat. Nah, terus dikali PX. Jadi seperti ini, X-nya ini 60 dikurangi mu. Mu-nya mana? Ini ya, 69. Oke. Good, Every. Betul. Terus dikuadratkan. Nah,
udah dikuadratkan, baru dikali PX. Ya, jadi X-nya misal nih ya, 60 dikurangi 69 dikuadratkan dikali dengan frekuensi relatifnya. Jadi dapat 0,81. Oke, terus masing-masing seperti itu dapat tau kuadrat. Ini ya di total, ini dapat tau kuadrat. Lalu taunya ini di akar, 10,26 di akar. Jadi 3,2. Nah, sampai situ dulu. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan untuk tabel 1? Paham? Oke, sip, saya lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh lain. Teman-teman coba lihat di halaman 5.8. Coba teman-teman lihat di 5.8. Para pekerja di sebuah industri memiliki rata-rata upah 280.000 per bulan, ya, 280.000 rupiah per bulan. Dengan simpangan baku 40.000 per bulan. Setiap mahasiswa dari universitas lokal diberi suatu proyek untuk menghitung rata-rata upah dari 25 pekerja yang dipilih secara acak. Di manakah nilai rata-rata upah cuplikan tersebut dan berapakah nilai simpangan bakunya? Nah, caranya gimana? Dengan menganggap bahwa jumlah mahasiswa sangat banyak, sehingga dikatakan bahwa distribusi probabilitas X bar memiliki PX, peluang X distribusi populasi, maka X bar akan berada di ekspektasi X sama dengan mu, dan mu-nya sama dengan 280. Nah, jadi rata-rata upah ini dianggap sebagai mu. Ya. Mu. Jadi artinya rata-rata buat populasi. Nah, kalau gitu bagaimana cara menghitung simpangan bakunya? Nah, tadi di depan sudah ada rumus ini. Ini adalah rumus untuk simpangan baku. Ya, buat sampling rata-rata. Nah, untuk sampling rata-rata. Nah, ini tau X bar sama dengan tau dibagi akar N. Nah, taunya adalah 40.000 dari sini nih. Oke. 40.000 dibagi akar dari N. Akar dari N. N-nya adalah 25 pekerja. Oke. Nah, jadi akar dari 25 adalah 5. Betul? 40.000 dibagi 5 menjadi 8.000. Betul, Every. Ya. Nah, good. Ami betul, Widya betul. Oke. Sampai situ jelas? Oke, good. Nah, sekarang kita lihat lagi.